berada di atas dua hal ini lebih baik lagi. Artinya berarti dia posisinya teristimewa. Ingin tahu dua hal itu yang kata Nabi, dua hal ini adalah puncak kebaikan? Ingin tahu tidak? Ingin. Sebetulnya kita sering dengar dan kita sudah sering mendengarkan itu. Tapi kita tidak tahu bahwa dua hal ini ternyata puncaknya kebaikan. Jika hamba ingin baik, harus ada dua hal ini. Jika hamba ingin dapat kebaikan, hidupnya selalu baik, harus ada dua hal ini. Karena dua hal ini adalah kebaikan yang menjadikan kita menjadi orang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Apa dua hal itu yang kata Nabi? Dua hal ini adalah kebaikan yang paling tinggi, tidak ada kebaikan di atas. Laisa fawqahuma minal khair. Yang pertama, Nabi mengatakan husnudzan billah. Apa? Husnudzan, selalu berprasangka baik kepada Allah. Husnudzan itu prasangka yang baik kepada Allah. Pertama, karena nggak mungkin Allah menentukan keburukan kepada hambanya, apalagi zalim tanpa sebab, nggak mungkin. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bahkan dalam hadis qudsi kata Allah, silahkan berprasangka kepadaku semau kalian wahai hamba, akan aku berikan apa yang kau sangkakan kepada ana inda dhanni abdi bi. Saya akan menentukan takdir terhadap prasangka hamba kepadaku. Jika prasangka baik, akan saya kasih baik. Jika prasangka buruk, akan diberikan yang buruk karena dia sudah berprasangka buruk. Maka tidak ada yang lebih baik kecuali berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, jangan terus langsung kita ngeluh, langsung kita protes, langsung kita su'udun kepada Allah. Na'udzubillah. Jadi gak ada yang terbaik lagi. Kalau sudah orang selalu prasangka baik sama Allah, maka yang terjadi yang akan diberikan sama Allah kebaikan. Karena janji Allah dalam hadis qudsi, Allah tadi berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya, artinya takdir saya akan saya berikan kepada hambaku yang berprasangka kepada. Apa prasangkanya? Baik, kasih baik. Makanya para ulama meneliti, ternyata kejadian buruk itu karena pikiran yang buruk dan ucapan yang buruk dari orang tersebut. Jadi orang Jawa mandi cangkemnya dewek. Orang Jawa itu kalau ngomong kadang-kadang dipaskan dengan dalil, ketemu hadisnya ternyata. Paham ya? Kalau ngomongnya baik, aura yang keluar baik, maka di alam semesta ini ada dua yang disiapkan sama Allah. Dua sinyal kuat. Ada sinyal positif, ada sinyal negatif. Kalau keluarnya baik, maka sinyal positif akan nyambut, datanglah kebaikan. Makanya kalau orang tua sedang marah, jangan ngomong yang buruk sama anaknya, nanti terjadi buruk kepada anaknya. Suami istri kalau ribut, ngomong yang baik. Emosi pun harus mengontrol ucapan, karena terucap yang buruk, apalagi terulang-ulang, maka terjadilah buruk. Pasangan suami istri sehat, tidak ada masalah. Tapi kalau dalam pikiran dan ucapannya selalu kotor, buruk, sudut, terjadi keburukan itu. Anak sebetulnya nggak melakukan hal-hal yang bohong, tapi kamu bohongin. Lama-lama kayak diperintah, sinyalnya bohong untuk masuk otak anak itu, akhirnya anak itu berbohong. Jadi hati-hati. Maka Nabi dalam sabdanya, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih juga disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dengarkan nasihat Nabi. Nabi kalau sudah nasihat pasti yang terbaik dan pasti benar, dan itulah yang akan terjadi. Silakan orang berpendapat macam-macam, kita akan pilih semua ucapan Nabi, karena ucapan Nabi pasti benar. Salam Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengatakan A berlawanan dengan sabda Nabi, jangan pernah percaya. Walaupun dengan macam-macam bukti, pasti ketahuilah yang berlawanan dengan Nabi pasti tidak benar. Salam Nabi Muhammad. Kita harus tahu mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita turuti, mana yang harus kita jadikan idola dalam hidup. Panutan kita yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Karena Allah yang mengatakan,
tidak ada contoh terindah yang ada di alam semesta kecuali Nabi Muhammad. Nabi jadi contoh kita yang terindah. Allah yang menciptakan Nabi, yang tahu kemuliaan Nabi, Allah yang tahu tentang kehidupan kita. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa suri tauladan terindah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad untuk kalian semua. Ada pada diri Nabi. Apa? Ada apa? Untuk kalian ini apa? Uswatun, suri tauladan terindah, contoh terindah, tauladan terbaik. Maka jika Nabi mengatakan itulah yang terbaik, kan? Nabi mengatakan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, berarti ditujukan kepada orang yang aku mukmin. Kalau kita mukmin, ini dengarkan Nabi Muhammad. Yang mukmin ada nasihat untuk kita. Yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, ada perintah dari Nabi, ada wasiat dari Nabi, ada nasihat dari Nabi untuk kita dan kebaikan kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka berbicaralah yang baik, kalau tidak diam. Kalau nggak bicara baik, lebih baik diam. Karena bicara yang tidak baik, jangankan yang tidak baik, yang tidak manfaat, walaupun bukan buruk tapi tidak manfaat saja rugi. Apalagi keluar buruk, tidak baik, maka jangan salahkan. Jika sering keluar kalimat yang tidak baik, maka terjadilah sinyal buruk menghampiri orang tersebut. Ini ada penelitian sains yang dipaskan dengan hadis-hadis Nabi. Sains ini meneliti kita di alam semesta ini ada dua sinyal yang perlu sediakan: sinyal positif, sinyal negatif. Aura positif, aura negatif. Nanti yang mancing datangnya baik atau tidak, positif atau negatif adalah ucapan dan pikiran kita. Yang mau bisikan, yang bisa narik, datang nyambung sinyal itu pikiran yang biasa keluar dari hati dan lisan. Jika pikirannya buruk, hatinya sudon, keluar kalimat buruk, maka yang datang sinyal negatif yang mengambil. Alhamdulillah, amin. Maka maaf pasangan suami istri, kalau ada suami istri misalnya satu sama lain saling sudon, curiga, padahal nggak melakukan perbuatan yang tidak baik, curigai kamu begini ya, kamu begini ya, padahal enggak, tapi karena sering kamu begini ya, kamu begini ya, hal yang buruk sebutkan, maka terjadi. Istri kalau suami selingkuh ya, kamu selingkuh ya, kamu pacaran ya, kamu ketuan sama mantannya, terus kalau begitu kan terus terjadi. Kalaupun sudah terjadi, minta sama Allah kalimat yang baik, ya Allah sadarkan, ya Allah selamatkan, ya Allah hilangkan rasa maksiat pada dia. Yang baik yang keluar. Yang baik saja kalau keluarnya buruk terus jadi buruk. Ada penelitian di satu negeri barat sana, di jalan besar masuk komplek perumahan, seberang kanannya ada pohon, seberang kiri di depan pintu masuknya itu ada dua pohon. Orang komplek itu sepakat, kita teliti betul nggak sinyal positif negatif di alam itu bisa ditarik oleh ucapan kita sehingga datang itu positif negatif. Akhirnya mereka sepakat satu komplek itu, satu jalan itu kira-kira 50 rumah, 50 orang. Setiap mau keluar, kalau pohon sebelah sini, yang sebelah kiri, setiap orang lewat sebelah ini caci maki pohon nggak manfaat, pohon mati kamu, lebih baik kamu mati saja, nggak manfaat, pohon ini, pohon dicaci maki, setiap orang lewat caci maki. Yang satunya pohon sebelahnya, ini penelitian terjadi, bukan dongeng, kejadian. Satu pohon dicaci maki dengan kalimat buruk setiap saat, yang masuk ngaji, yang keluar ngaji. Satunya pohon, kamu tumbuh yang segar ya, kamu awet ya, kamu berbuah ya, rindang ya, jangan mati ya. Terus dia ngomongin baik. Itu cuma dalam waktu 3 bulan, satunya mati, satunya subur. Ucapan, bu, nggak disirami, nggak sih, cuma ucapan. Pohon nggak manfaat. Ini pohon nggak punya akal, walaupun makhluk hidup nggak punya akal, ngefek dengan ucapan yang keluar. Coba bayangkan, bagaimana anak kita kemarin itu, dasar malas, dasar goblok, dasar orang tua ngomongnya buruk terus, ngomong sama anak buahnya buruk. Jadi bos, anak buah ini selalu dicurigai, ini jangan-jangan kamu terus buruk terus, maka terjadilah keburukan di anak buahnya karena ucapan bos. Santri jadi baik atau tidak tergantung guru yang ngajar. Kalau saat telateni santri
didik, kasih nasihat, kamu jangan malas, malas banget. Kamu kalau kalimatnya malas. Jadi kata Nabi, jika tidak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Nabi mengatakan, fal yakul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, berbicaralah yang baik atau diam. Bicara yang baik atau kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Karena diam dari hal-hal yang buruk adalah emas. Kalau bicara buruk itu bukan bicara buruk, kalau bicara yang nggak punya manfaat, punya nilai seperti perak, maka diam lebih mahal lagi. Diam itu emas. Karena nggak ada manfaatnya, daripada ngomong nggak ada manfaatnya, dikir lebih mahal dari perak, bisa emas bahkan lebih mahal dari. Jadi kalau kita mau bicara, kenapa Allah jadikan lisan ini ada pintu yang menutup itu dengan dua pintu? Dengan dua pintu. Pintu pertama gigi. Lisan kan di belakang gigi ya. Gerbangnya itu pertama apa? Gigi. Itu pintu gerbang pertama itu. Kemudian bibir. Ditaruhnya di dalam, nggak terlihat, bentuknya kecil. Tapi bahayanya lisan besar. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Risalah Adab Sulukul Murid, beliau menyebutkan al-lisan, lisan ini, lidah yang bicara ini, lisan itu jurmuhu shaghir, jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Cirinya kecil, ciri itu bentuknya. Lisan kita bentuknya besar atau kecil? Sama telapak tangan kita besar mana? Kecil. Jirmuhu shaghir, bentuknya kecil, wa jurmuhu kabir, tapi bahayanya besar. Dengan ucapan orang bisa pindah dari mukmin jadi kafir, bisa pindahkan akidah. Ucapan yang sama, ucapan yang menyebabkan murtad, kalimat-kalimat kufur terucap, satu kalimat yang tadinya di daerah muslim dan mukmin bisa pindah daerah kufur dengan lisan. Dengan lisan orang bisa sakit hati sampai mati gak hilang. Dengan lisan ikatan suami istri bisa lepas. Dengan lisan bisa menjadi pertempuran dan peperangan antara negara. Lisan bahayanya besar, walaupun bentuknya kecil. Makanya Nabi mengatakan, jika tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Kelihatan orang yang wawasannya tinggi, imannya baik, kemudian ilmunya mencukupi, biasanya kelihatan dari karakter orang itu nggak mudah banyak bicara. Ini mau ngomong, orang takut ngomong, terus swing ngomong, bukan urusannya ikut ngomong. Ini orang kosong. Jangan percaya orang yang pandai ngomong tapi maaf, dia akal wawasannya nggak luas. Biasanya orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang agil, dalam bahasa Arab itu berakal yang sempurna, nggak banyak ngomong. Dia akan ngomong di saat yang penting dan orang membutuhkan. Dia akan ngomong di saat dia mampu memberikan kebaikan dan kapasitas mampu untuk memberikan pekerjaan ngomong. Kalau enggak, rezeki dia diam. Apalagi ditanya bukan kapasitasnya, dia masih ngomong maaf saya nggak tahu. Bukan kapasitas, dia nggak maaf, nggak paham ilmunya. Ditanya nggak bakal jawab. Tapi yang bodoh kayaknya, kayaknya turun paham kayaknya dan kayaknya coba baik. Belum tahu sudah ngomong kayaknya dia. Apalagi masalah agama ini, agama nggak bisa kira-kira. Berfatwa hukum kayaknya menurut saya, menurut agama kok menurut saya? Nggak bisa. Makanya kalau tidak bisa mengucapkan yang baik dan benar, lebih baik apa? Ya. Ucapan yang baik-baik, apapun yang terjadi dalam takdir yang Allah takdirkan kepada kita ucapkan alhamdulillah dulu, walaupun kadang-kadang kejadian yang terjadi di luar keinginan kita, tetap alhamdulillah, tetap husnudzon sama Allah. Paham ya? Yang pertama tadi dari dua hal yang terbaik adalah yang pertama husnudzon bil, berprasangka baik kepada Allah. Maka kita malam hari ini berprasangka baik kepada Allah. Kita husnudzon sama Allah. Yang hadir malam ini dosanya diampuni semua. Allah akan ampuni kita semua dosa. Allah akan maafkan kesalahan kita. Allah akan muliakan kita di dunia dan akhirat. Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Allah akan jadikan kita orang-orang yang selamat, bahagia, sukses. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh. Anak-anak yang dihiasi dengan ilmu yang manfaat.
dihiasi dengan akhlakul karimah, anak-anak yang selalu diberi sehat wal afiat zahir dan batin, anak-anak yang diberikan oleh Allah perhatian khusus sehingga mereka tumbuh jadi anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsanya, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Silahkan kita husnudzon pada Allah malam ini, minta sama Allah. Mudah-mudahan setiap yang kita panjatkan dan kita mohonkan dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal. Kita butuh, kita perlu Allah berikan hal-hal yang kita inginkan dari hal-hal yang baik di dunia ini. Kita ingin keluarga kita harmonis, suami istri menjadi pasangan yang harmonis, keluarganya penuh dengan ridho, anak-anaknya jadi anak-anak yang taat dan bakti sama orang tua, rezekinya lancar dan berkah, usahanya diberi kemudahan oleh Allah, dan semua yang kita mintakan. Yang belum dapat jodoh yang baik, laki-laki dapat pasangan yang salehah, yang ahli ibadah, yang akhlaknya baik, dan perempuan mudah-mudahan dapat pasangan laki-laki yang saleh, pemuda yang tanggung jawab, pemuda yang berakhlak karimah, pemuda yang bisa menjadi imam membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang sakit diberi sehat, yang penyakitnya sama Allah diberi sehat untuk ibadah, rezekinya diberkahi, usahanya jadikan usaha yang selalu halal, jauhkan dari yang haram insyaallah. Amin ya rabbal. Malam ini kita minta sama Allah di tempat yang mulia, di masjid, di bulan yang mulia, bulan Rajab, di acara yang mulia, acara kegiatan semacam ini, acara yang dulu Nabi sebut yang kumpul di majlis zikir semacam ini, maka Nabi gambarkan sebagai taman surga. Nabi gambarkan orang yang kumpul untuk berzikir, tempat itu macam taman surga, seakan-akan dia di taman surga yang ada di dunia. Orang yang kumpul untuk zikir, orang yang kumpul untuk ingat Allah, orang yang kumpul untuk menyebut asma Allah, orang yang datang dari tempat yang beda-beda, gak ada kepentingan apa-apa, gak ada cari uang di sini, gak ada apa lagi. Datang ke sini mau apa sih? Karena sih bagi-bagi duit. Apa ya? Kampanye. Ya, kampanye ngajak kita cinta Nabi Muhammad. Saya kampanye, tapi bukan kampanye politik. Kampanye mengajak orang bersatu. Seperti tadi pengurus Muslim mengatakan, kita sudah saatnya bersatu. Jangan gara-gara beda sedikit saja itu jadi musuh. Islam itu disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang semuanya meyakini kebenaran dua kalimat itu saudara kita apapun. Jangan model dulu. Ini kita takut apa suasana politik sudah mulai panas. 2024 masih jauh, ribut. Kalau kita lihat di medsos, masya Allah, sampai kapan Islam diadu domba? Memang kepentingan mereka ngadu domba, musuhi ormas satu dengan ormas yang lainnya, kiai satu dengan kiai lainnya, partai satu dengan partai yang lainnya, apalagi terus adu domba. Mereka ingin umat Islam jangan kuat. Mereka ingin umat Islam itu bercerai-berai. Mereka ingin umat Islam itu saling sudon, saling sikut, saling caci, saling tuduh. Dan ini program mereka. Tapi kita punya program dari Nabi Muhammad SAW. Program yang terbaik, misi dari manusia yang diutus oleh Allah menjadi manusia termulia di atas bumi. Misi beliau adalah menyatukan umat. Semua yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah saudara kita. Siap? Ya. Siap bersatu? Ya. Siap tidak ribut? Ya. Silakan pemilu 5 tahunan untuk musliman, jangan jadikan ajang perpecahan pemilu. Jangan jadikan ajang saling putus silaturahim. Jangan jadikan ajang saling caci maki. Jangan jadikan ajang saling permusuhan antara umat Islam. Silakan. Kita harus bersatu karena ini negara adalah negara muslim terbesar di dunia. Maka musuh Islam gak rela negara muslim terbesar punya kekuatan kesatuan yang kuat, gak mau mereka. Bahaya untuk mereka. Kalau umat Islam Indonesia mau bersatu, mereka takut. Umat Islam penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Maka mereka punya misi ingin pecah belah, dibikin partai, dibikin ormas, dibikin apa lagi, macam-macam, dibikin satu disebutnya apa? Kadrun, kadrunnya kampret, kadrunnya cebok. Itu sengaja didesain, dibikin semua ini kelompok ini, begini kelompok. Mereka desain supaya pecah belah umat Islam. Kita jangan mau dipecah belah.
Siap bersatu? Ya. Siap jangan mau dipecah belah? Ya. Siap akui semua yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun beda ormas, itu saudara kita. Siap betul? Ya. Kalau ada orang-orang yang mulai ngotak-ngotak, manas-manasi, pisah-pisah satu lain dengan lainnya, jangan mau, jangan didekatkan. Itu adalah orang yang, maaf, orang yang sudah terkontaminasi pikirannya, tidak memikirkan kepentingan Rasulullah SAW, tidak memikirkan kepentingan agama Allah. Kalau memikirkan agama Allah, mereka akan menyatukan siapapun. Kaosnya boleh beda, benderanya boleh beda. Itu umat Nabi Muhammad, saudara. Kita harus bersatu. Sallallahu Nabi Muhammad. Majelis Rasulullah misinya adalah menyatukan umat Islam. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena dulu kami, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Habib Umar bin Hafid itu mengatakan perintah dari beliau mudah-mudahan ini adalah wahdatus sufuf, menyatukan barisan saf umat Islam di dunia. Di Indonesia, muridnya dari di seluruh dunia. Itu misinya adalah bagaimana saf umat Islam bersatu, gandeng tangan, maju. Musuh kita bukan saudara kita yang sama-sama umat Islam, walaupun beda ormas. Ormas boleh, cara dakwah boleh, majelis boleh, pondok boleh beda, partai boleh beda, pilihan boleh beda, tapi tetap kita satu umat Nabi Muhammad SAW. Imam kita adalah Nabi Muhammad. Sudah, demi Nabi sabar. Demi Nabi jangan mau pecah belah. Demi Nabi kita saling sayang, saling mengasihi. Demi Rasulullah kita bisa disatukan dengan Rasulullah SAW. Dengan Rasulullah kita bisa bersatu. Makanya dalam hati kita tanamkan Nabi Muhammad SAW. Jika ada Nabi Muhammad, kita siap pasti akan bersatu. Mau berkorban demi Rasulullah, apapun kita akan sabar, kita akan menerima demi menyenangkan hati Rasul. Amin ya Rabbal. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sengaja saya tausiah awal, nanti dilanjutkan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Imam Behaki sambil menunggu Habib Muhammad, mungkin dia akan menutup dengan doa. Kita tutup acara ini sampai jam berapa? Izinnya? Jam maksimal jam 11 lah. Nah, sebelum jam 11 kalau selesai. Jam 10, setengah 11 kita selesai. Insya saya mohon pamit karena saya sudah ditunggu di acara lain. Dan ini majelis jangan bubar dulu karena nanti ada penceramah lainnya. Ada Ustaz Ahmad Behaki. Terus nanti terakhir mungkin penutup pada Habib Muhammad bin Mustafa. Majelis ini tambah berkah kalau kita selesai sampai bubar. Jangan bangkit kalau ingin berkah. Saya sebetulnya ingin duduk sampai selesai. Kalau nggak ada acara, saya akan sampai selesai dan duduk di sini. Tapi karena harus jalan dulu, sehingga nanti majelis akan berlanjut terus sampai ditutup dengan doa. Jangan pulang kecuali kita tutup dengan doa. Pengen berkah buatan Pak? Bu, ibu-ibu yang di luar sana ingin berkah tidak? Pengen berkah ya? Kalau pengen berkah, selesaikan majelis ini sampai doa. Karena inti dari majelis ini adalah doa. Terakhir inti sarinya, penutupnya doa. Doa ngintil sampai berakhir berarti husnul khatimah. Kecuali yang ada hajat, ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan, silahkan. Tapi yang tidak ada keperluan, kunci dari majelis ini keberkahannya ada di akhir. Nabi sebutkan setiap amal itu tergantung akhirnya. Innamal amal khawatim. Sesungguhnya amal-amal baik itu tergantung akhirnya. Jika akhirnya itu baik, maka insya Allah baiklah itu amal. Amin. Allahumma. Akhirnya adalah doa. Maka jangan keluar kecuali setelah doa. Insya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah, majelis ini diridhai oleh Allah, majelis ini menjadi asbab kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Karena salah satu penyebab orang dapat husnul khatimah adalah orang tersebut sering hadir di majelis-majelis ilmu. Banyak orang yang ternyata celaka, orang buruk, orang tidak baik bisa dapat husnul khatimah karena sering duduk di majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Kita sering hadir majelis ilmu, sering hadir majelis zikir, dekat dengan orang-orang saleh, dekat dengan para ulama, niat yang baik, insya Allah Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu sampai hati kesidahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada guru mulia kita Al-Habib Ahmad Mahdi bin Muhammad bin Murtadhiyad. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mauidhah hasanah yang kedua yaitu akan disampaikan oleh beliau Kiai Ahmad Imam Baihaqi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Syekh taksih wonten tangwinding dengan jawab salam kula. Padahal jawab salam hukumnya wajib kula sing kula salam hukumnya sunnah. Pamila nalikan kula salam alih panjenengan wajib jawab. Betul? Sing jawab salamnya kula tak doakna rezekine kathah. Rezekine barokah. Bisa ngamal Mekah. Bisa tawaf Baitul Ka'bah. Bisa sa'i baina Shafah wal Marwah. Saged ziarah kota Madinah. Balik haji umroh di turah-turah. Satu sawah, tuku tanah, bangun rumah, madrasah, kedudukan mewah, ngaji bocah-bocah, dan moga-moga istiqomah akhir hayat husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning jawab salam waalaikumsalam. Karena saya salamnya pakai al-ta'rifiyah, maka jawabnya jangan waalaikumsalam menghilangkan al. Jawabnya harus waalaikumsalam. Tulannya ya. Setuanya tulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana